Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Larasati dari kelas 3E FH dengan NIM 4012411014. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang di dalam hukum diplomatik terdapat prinsip-prinsip. Coba jelaskan secara detail prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik. Hukum diplomatik adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara melalui saluran diplomatik, termasuk mengenai hak, kewajiban, serta kekebalan para diplomat. Dalam konteks diplomatik, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga kelancaran komunikasi, penghormatan kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap diplomat dan misi diplomatik. Prinsip-prinsip hukum diplomatik yang dikenal secara umum ada 7. Yang pertama, prinsip kedaulatan negara. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Dalam hukum diplomatik, prinsip ini berarti bahwa diplomat yang bertugas di negara lain harus menghormati kedaulatan negara tempat mereka bertugas. Negara penerima tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara pengirim. Dan sebaliknya, diplomat harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku di negara penerima. Yang kedua, ada prinsip kesetaraan negara atau equality of status. Prinsip ini menegaskan bahwa semua negara maupun besar atau kecil, kuat ataupun lemah, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional. Dalam hubungan diplomatik, ini berarti bahwa setiap negara berhak mengirim dan menerima diplomat tanpa diskriminasi. Kesetaraan ini juga tercermin dalam perlakuan yang sama terhadap misi diplomatik dan diplomat dalam berbagai negara. Yang ketiga, ada prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi melarang negara-negara untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Dalam hukum diplomatik, diplomat tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat dianggap sebagai campur tangan politik, militer, atau urusan domestik negara tempat mereka bertugas. Hal ini tuh penting untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik antar negara. Lalu yang keempat ada prinsip perlindungan dan imunitas diplomatik atau diplomatic immunity. Salah satu prinsip paling penting dalam hukum diplomatik adalah perlindungan dan imunitas yang diberikan kepada diplomat dan misi diplomatik. Imunitas ini tuh meliputi imunitas pribadi. Nah, diplomat tuh tidak dapat dituntut secara hukum atau ditangkap oleh negara penerima selama menjalankan tugasnya. Lalu ada imunitas kekebalan hukum. Dokumen dan komunikasi diplomatik dilindungi dari penyitaan atau penggeledahan. Selanjutnya ada kekebalan dari yurisdiksi lokal. Diplomat tidak tunduk pada hukum pidana dan perdata negara penerima dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip ini tuh bertujuan agar diplomat dapat menjalankan tugasnya secara bebas dan aman tanpa takut akan tekanan hukum atau politik dari negara penerima. Selanjutnya, prinsip kelima adalah prinsip kebebasan komunikasi diplomatik.
Prinsip ini menjamin bahwa komunikasi antara misi diplomatik dengan pemerintah negara pengirim harus bebas dan tidak boleh dihalangi oleh negara penerima. Termasuk di dalamnya adalah kebebasan menggunakan sarana komunikasi seperti telegram, surat, dan teknologi komunikasi lainnya yang bersifat rahasia dan tidak boleh disadap atau dibuka oleh negara penerima. Selanjutnya, prinsip keenam, yaitu prinsip perlindungan misi diplomatik. Prinsip ini menyatakan bahwa kantor kedutaan atau misi diplomatik adalah wilayah yang tidak boleh dimasuki atau diganggu oleh pihak negara penerima tanpa izin. Gedung kedutaan dianggap sebagai wilayah yang terlindungi dan tidak boleh disita, dirusak, atau digunakan oleh negara penerima untuk tujuan lain. Hal ini menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas diplomatik. Selanjutnya, prinsip terakhir atau prinsip ketujuh, yaitu prinsip penghormatan terhadap hukum dan kebiasaan internasional. Diplomat dan misi diplomatik harus menghormati hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku, termasuk perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antar negara. Hal ini tuh mencakup penghormatan terhadap norma-norma etika diplomatik dan tata cara yang telah diatur dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961 yang menjadi dasar hukum utama dalam hubungan diplomatik modern. Nah, kesimpulan pada prinsip-prinsip di atas tuh mencakup pondasi yang menjaga hubungan antar negara agar berjalan dengan tertib, aman, dan saling menghormati. Dengan adanya prinsip kedaulatan, kesetaraan, non-intervensi, imunitas, kebebasan komunikasi, perlindungan misi, dan penghormatan terhadap hukum internasional, diplomat dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan antar negara. Prinsip-prinsip ini juga mencerminkan nilai-nilai dasar dalam hubungan internasional yang berlandaskan pada perdamaian dan kerjasama antar bangsa. Sekian jawaban saya tentang soal tersebut. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.